Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanabu Afifah. Saya dari Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, IAI Al-Aziz, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7. Dan sekarang saya akan menjelaskan Ta'lim wa Ta'alim, yaitu pasal 6 tentang ukuran dan urutan dalam berilmu. Nah, ini bukunya ya teman-teman. Bukunya dalamnya yang warna kuning. Oke, selamat menyaksikan. Wa qala fi usulil fiqih. Seorang ahli fikih berkata, hadza usulun kabirun wa huwa ayyakuna kalamul faqihi al-munaziri bita'ammuli. Yang artinya, penuntut ilmu sebelum berbicara haruslah dipikirkan terlebih dahulu apa yang akan diucapkannya sehingga ucapannya dikatakan benar. Karena perkataan itu bagaikan anak panah yang harus tepat pada sasarannya. Sehingga apa yang ingin kita ucapkan harus dipikirkan terlebih dahulu agar perkataan kita tepat pada sasarannya. Qila ro'sal akli ayyakunal kalama bitathabbuti wa ta'ammuli. Dalam ilmu usul fikih disebutkan bahwa memikirkan perkataan adalah suatu modal yang besar. Artinya, ucapan seorang ahli fikih yang handal tentu juga dipikirkan dan direnungkan sebelum diucapkan. Qala qailan, seorang penyair berkata, usika fi nazmil kalama bi khamsah. Aku berwasiat kepadamu tentang 5 aturan berbicara. In kuntalil musisyafiqi muti'a. Jika engkau mengikuti pemberi wasiat karena kasihan dalam soal pembicaraan, maka berbicaralah yang baik. La takfulan sababal kalama wa waqtah. Jangan engkau lupakan 5 perkara, yaitu sebab bicara, waktu bicara, cara bicara, wal kaifa wal kamal makana jami'a. Dan yang terakhir, banyaknya bicara dan tempat berbicara. Wa yakuna mustafidan fi jami'il awqati wal ahwali min jami'il ushkhasi. Di setiap situasi dan kondisi dimanapun kita berada, hendaknya kita mengambil pelajaran atau hikmah dari siapapun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hikmatu dollatul mu'minin ainama wajadaha akhadhaha. Hikmah adalah sesuatu yang hilang dari orang mukmin, maka dimanapun ia menemukannya, hendaklah ia mengambilnya. Waqila hudma sofa wadak makadaro. Diungkapkan pula, ambillah apa yang baik dan tinggalkan apa yang buruk. Wa sami'tu Syaikhul Imam al-Ajala Ustadz Fakhruddin Al-Kashani yaqulu. Saya pernah mendengar Syekh Al-Imam Ustadz Fakhruddin Al-Kashani berkata, kanat jariyatu Abi Yusuf rahimahullah indam amanatan inda Muhammad. Suatu saat jariyah Syekh Abi Yusuf dititipkan kepada Syekh Muhammad. Wa qala laha. Syekh Muhammad bertanya kepada budak perempuan itu atau jariyah itu, hal tahfazina fi hadzal waqti min Abi Yusuf fil fiqhi syai'an? Wahai jariyah, selama engkau menjadi jariyah Syekh Yusuf, apakah kamu pernah mendengar Syekh Yusuf sering berbicara tentang masalah fikih atau perkataan yang sering ia ulang-ulang? Qalat la illa annahu yukarriru wa yaqulu sahrud dauri sakitun. Lalu ia menjawab, tidak, beliau cuma mengulang-ulang ucapannya begini, sahmud dauri sakitun, atau yang artinya bagian daur itu gugur. Fahafizu dzalika minha wa kanat musylikatun ala Muhammadin fartafa'a iskaluhu bihadhil kalimah. Mendengar ucapan itu, lalu Syekh Muhammad yang sering mendengar sehingga dia menghafalnya, kemudian ia merasa lega dengan mendengar perkataan dari jariyah itu. Karena selama ini Syekh Muhammad merasa penasaran dengan kalimat yang sering diucapkan oleh Syekh Yusuf itu.
Maka setelah ia mendengar perkataan dari Jariyah Syekh Yusuf itu, ia merasa ada kelegaan dari hatinya. Fa'lima annal istifadata mumkinatun min kulli ahadin. Jadi jelas bahwa mencari faidah itu dapat diperoleh dari sementara orang. Seperti tadi contohnya, Syekh Muhammad yang penasaran dengan kalimat yang sering diucapkan oleh Syekh Yusuf, dan kemudian dijelaskan lagi oleh jariyahnya Syekh Yusuf. Jadi Syekh Muhammad memahami dari orang lain, tidak mesti dari Syekh Yusufnya. Qala Abu Yusuf hina qila lahu. Ketika Syekh Abu Yusuf ditanya, bima adaroktal ilma, bagaimana cara kamu mendapatkan ilmu? Mastan kafna minal istifadati wa ma bakhiltu minal ifadah. Jawabnya, sebab aku tidak pernah malu-malu untuk bertanya, dan aku selalu mencari faidah, dan aku juga tidak pernah pelit untuk membagikan faidah pada orang lain juga. Kila ibni Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, bima adaroktal ilma, bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu? Qala Ibnu Abbas, jawabnya, bilisanin saulin wa qalbin aqulin, yaitu dengan keterampilan lisan saya yang selalu mau bertanya dan hati senantiasa untuk berpikir. Wa innama summi talibul ilmi ma taqulu. Pada masa-masa awal dahulu, penuntut ilmu dijuluki dengan istilah ma taqulu, yang artinya apa pendapatmu. Likasroti ma yaquluna fi zamanil awal, disebabkan mereka hanya mengatakan ungkapan ma taqulu fi hadhil mas'alah, apa pendapatmu tentang masalah ini? Wa innama tafaqahu Abu Hanifah bikasratil mutahharati al-mudzakarati fi dukkanihi hina kana bazzaza. Abu Hanifah bisa menguasai ilmu fikih hanya karena ia banyak bertukar pikiran dan berdiskusi di tokonya pada saat ia berjualan kain di pasar. Fa bihadza yu'lamu anna tahsilal ilmi wal fiqhi yajtami'a ma'al kasbi. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa menuntut ilmu bisa dilakukan sambil bekerja mencari nafkah. Wa kana Abu Hafsin al-Kabiru yaktasibu wa yukarrirul ulum. Abu Hafs juga bekerja sambil menelaah ilmu-ilmunya. Fa in kana la budda li talibil ilmi minal kasbi linafaqati iyalihi wa ghairihi falyaktasib wal yukarriru wala yaksal. Jadi apabila seorang pelajar harus bekerja mencari nafkah untuk keluarganya dan lain-lainnya, maka ia harus bekerja dan mengulang kembali pelajarannya serta jangan bermalas-malasan. Jadi teman-teman, kita boleh bekerja sambil menuntut ilmu juga. Jadi tidak harus kita bekerja saja, tapi kita juga harus menuntut ilmu. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak menuntut ilmu, karena menuntut ilmu sambil bekerja itu juga diperbolehkan, seperti Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah menuntut ilmu dengan dia berdiskusi dengan teman-temannya yang mungkin ada di pasar, dan ia juga berbaur bersama yang lain dan kemudian dapatlah ilmu tersebut. Jadi pokoknya teman-teman, kita harus tetap belajar. Oke? Walaisa li sahihil badani wal aqli udhrun fi tarkit ta'allumi wat tafaqquhi. Tidak ada alasan bagi orang yang sehat fisik dan akalnya untuk tidak menuntut ilmu, memahami fikih. Jadi,
selama raga kita masih baik-baik aja, masih sehat, masih kuat jalan, masih kuat lari, kita harus tetap mencari ilmu. Fa innahu la yakunu afqara min Abi Yusuf walam yamna'hu dzalika minat tafaqquhi. Tidak ada orang yang lebih melarat dibandingkan Abi Yusuf, tetapi ia tetap menuntut ilmu dan mendalami fikih. Faman kana lahu malun katsirun, barang siapa yang memiliki harta benda yang banyak, fa ni'mal malus sholihu lirrojulis sholih, maka harta halal yang baik adalah harta yang dimiliki orang yang soleh. Mengapa dikatakan harta yang baik adalah harta yang dimiliki orang yang soleh? Karena jika harta yang berbentuk harta, uang ataupun emas, barang-barang itu tidak akan bisa dibawa mati. Tetapi harta yang baik adalah itu, yang paling baik adalah ilmu. Ilmu, amalan, perbuatan. Harta yang baik adalah ilmu, amal, dan perbuatan kita, pahala, serta pahala yang akan dibawa mati. Jadi, untuk apa kita mengejar dunia terlalu lama, maksudnya terlalu mengejar dunia gitu. Karena harusnya kita lebih untuk hidup kita tuh lebih untuk mencari ilmu. Karena harta yang paling berharga dan akan dibawa mati adalah ilmu. Wakila li aliman bima adroktal ilma. Ada seorang alim ditanya, dengan sebab apa engkau dapat memperoleh ilmu? Qala bi abin goniin, dengan seorang ayah yang kaya. Li'annahu yastoni'u bihi ahlal ilmi wal fadli, dengan kekayaannya dapat banyak melakukan amal kebajikan terhadap ahli ilmu dan keutamaan. Fa innahu sababa ziyadatil ilmi bi annahu syukrun ala ni'matil aqli wal ilmi. Sedangkan berbuat baik itu menyebabkan tambahnya ilmu. Karena berbuat kebajikan itu merupakan tanda mensyukuri karunia kenikmatan akal dan ilmu. Lantaran bersyukur menjadikan bertambah. Qala Abu Hanifah, innama adraktu ilma bilhamdulillahi ta'ala wa syukri. Sesungguhnya saya memperoleh ilmu dengan banyak memuji kepada Allah Ta'ala dan bersyukur. Fakullama fahimtu wa wufiqtu ala fiqhin wa hikmah, maka setiap saya paham dan menguasai ilmu fikih dan hikmah, fakultu alhamdulillahi ta'ala wasdada ilma, maka saya bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka menjadi bertambah ilmu. Nah teman-teman, jadi jika setiap kita menerima ilmu dan mendapatkan ilmu, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah agar ilmu yang kita dapat selalu bertambah. Nah, dengan bertambahnya ilmu juga kita harus mengulang-ulang dan mengingat-ingat ilmu tersebut, dan jangan lupa kita tidak boleh kikir terhadap orang lain. Kita harus selalu membagikan ilmu yang telah kita pelajari kepada orang lain agar senantiasa ilmu itu akan selalu teringat dalam pikiran kita. Itu teman-teman. Nah, jadi segitu video dari saya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk melengkapi video ini saya dapat 3 pertanyaan nih. Yang pertama dari Alfat Nurrohman, yaitu pertanyaannya tentang mengapa kita harus berpikir dulu sebelum berbicara. Nah, ini pembahasan awal kita nih teman-teman yang tadi. Mengapa kita harus berpikir dulu sebelum berbicara? Di awal pembahasan kita sudah menjelaskan bahwa perkataan itu bagaikan anak panah yang harus tepat pada sasarannya. Nah, maka dari itu berpikir sebelum berbicara itu penting. Karena perkataan kita itu mengandung banyak arti.
bisa mengartikan benar atau sebaliknya. Nah, pembicaraan kita juga bisa dapat menyemangati orang atau bisa juga menjatuhkan orang lain. Apalagi yang nggak semua orang itu punya hati yang kuat ya. Pasti kebanyakan dari orang, setiap ada orang lain yang ngomong atau yang berbicara dan menyakiti hatinya, itu pasti selalu terbawa perasaan gitu. Baper lah istilahnya gitu. Nah, seorang ulama juga, maka dari itu seorang ulama yang mengutarakan pendapatnya, yang menyampaikan pendapatnya, itu selalu berpikir dulu dan direnungkan dulu sebelum berbicara. Apalagi kita juga harus hati-hati. Ulama aja hati-hati banget kan dalam berbicara, maka kita juga harus lebih hati-hati supaya perkataan kita tidak salah arti dan tepat pada sasarannya. Makna yang ingin kita sampaikan kepada orang lain itu, orang lain dapat memahaminya dan mengerti. Gitu teman-teman. Baik teman-teman, pertanyaan yang pertama sudah terjawab ya. Sekarang pertanyaan yang kedua dari Latifah Deviana. Pertanyaannya yaitu, bagaimana jika ada seseorang yang tidak mampu bersekolah dan kemudian dia hanya menjadi pengamen di jalanan? Apakah boleh dia sama sekali tidak menuntut ilmu? Nah, yang ini juga sudah dijelaskan tadi di video. Ini contohnya seperti Abu Hanifah yang berjualan di pasar, berjualan kain di pasar. Nah, beliau tetap menuntut ilmu karena menuntut ilmu itu wajib ya teman-teman. Nah, beliau menuntut ilmu dengan teman berdiskusi tentang fikih bersama dengan teman-temannya yang ada di pasar. Nah, sama halnya dengan anak atau anak yang mengamen di jalanan. Tidak ada salahnya kan dia belajar di jalanan, karena pelajaran itu tidak hanya kita dapat di sekolah, tapi juga bisa kita dapat di rumah, di jalan, di pasar, di supermarket, ataupun dimanapun kita bisa dapat banyak pelajaran dari situ, asal kita mau belajar. Nah, anak tersebut juga bisa belajar di rumah, kan pasti anak tersebut juga punya orang tua kan, punya orang tua walaupun mungkin orang tuanya berpendidikan rendah, tapi orang tuanya pasti bisa mengajarkan anak-anak tersebut. Dan juga di rumah pasti ada TPA atau pengajian. Nah, pasti sore-sore bisa anak itu sekolah TPA di MDA gitu kan, belajar Al-Quran di MDA. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Semuanya pasti bisa. Nah, sekarang di penghujung acara, maksudnya pertanyaan ketiga yang terakhir teman-teman. Pertanyaan yang terakhir dari Anissa Nur Fitriani. Pertanyaannya itu, bagaimana caranya agar ilmu yang sudah kita dapat tidak hilang? Nah, ada beberapa tips nih teman-teman. Sama seperti yang udah ada di buku ini juga ya. Itu yang pertama, kita harus terus mengulang-ulang apa yang sudah kita pelajari. Yang kemudian kedua, kita juga harus terus belajar, dan jangan lupa kita ajarkan ilmu yang sudah kita dapat kepada orang lain, dan kita tidak boleh pelit atas ilmu itu. Kita juga harus senantiasa bersyukur pada Allah karena telah diberikan ilmu, karena telah diberikan kehidupan yang layak, agar Allah juga akan terus menambah ilmu hingga kita mempunyai banyak ilmu. Terus juga kita tidak boleh bermalas-malasan. Dan yang terakhir juga, kita harus rajin menulis, karena dengan menulis kita akan selalu mengingat apa yang kita tulis. Seperti itu. Baik teman-teman, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan kata juga, karena saya bukan manusia sempurna, saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Akhirul kalam,
Hadza wallahi yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Dadah.